Arus kendaraan dalam puncak arus balik periode pertama terpantau lancar. Polda Sumatera Utara menggeledah rumah AKBP AH terkait kasus penganiayaan yang dilakukan putranya. Polres Magetan berangkatkan mudik gratis. Selamat siang pemirsa, program Presisi Siang kembali menemui Anda dan bersama saya Lydia Rotinsulu. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Arus lalu lintas dalam arus balik Lebaran di hari keempat di wilayah Merak, Banten terpantau ramai lancar. Hal ini terlihat dari arus kendaraan arah Merak menuju Jakarta dan sebaliknya. Tim NTMC Korlantas Polri mencatat kenaikan angkutan arus mudik yang menyeberang dari Merak ke Lampung dibanding tahun lalu, seperti kapal operasi yang naik 11% dari 45 unit di tahun sebelumnya menjadi 50 unit pada tahun ini. Kemudian perjalanan mudik tahun 2022 yang tercatat sebanyak 1.477 trip tahun ini meningkat menjadi 1.673 trip. Begitu juga dengan jumlah penumpang yang naik dari 1.028.009 menjadi 1.130.000 penumpang di tahun ini. Jumlah kendaraan pun di tahun lalu sebanyak 236.584, sementara tahun ini naik menjadi 240.000 unit kendaraan. Sementara itu pantauan arus balik dari Sumatera menuju Jawa dari Lampung juga terpantau lancar. Meski sudah memasuki tanggal yang diperkirakan menjadi puncak arus balik. Meski demikian, Polda Lampung terus bersiaga mengawal arus balik hingga operasi Ketupat Krakatau 2023 berakhir. Untuk memantau arus balik Lebaran 2023 dari Sumatera ke Jawa yang melalui Lampung, Kabid Humas Polda Lampung melakukan pemantauan lewat udara. Dari udara, terlihat arus kendaraan masih normal meskipun sudah memasuki prediksi puncak arus mudik periode pertama. Apabila terjadi kepadatan di Pelabuhan Bakauni, di pintu gerbang masuk Bakauni Selatan, apabila mencapai kepadatan itu 4 km atau kita sebut dengan sandi merah, maka akan kita alihkan seluruh perjalanan, dalam hal ini para pengendara akan kita alihkan kepada rest area tersebut dan kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan posko yang ada di Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan. Namun kalau dalam keadaan kuning masih bisa kita cari alternatif, tetapi kalau sudah merah kita alihkan ke 3 rest area yang kami sebutkan tadi sambil menunggu sampai jalur hijau. Tapi sampai saat ini hari Rabu tanggal 26 April 2023 ini masih dalam kondisi normal dan semua perjalanan lebih dari 45 kapal yang melayani dari pihak ASDP dengan di standby-kan 67 itu dapat berjalan normal dan penumpang juga merasa puas, termasuk untuk kendaraan roda 2. Ini di sini juga demikian, tidak ada keluhan apa-apa. Kita harapkan sampai selesainya berakhir operasi Ketupat Krakatau
yang dimulai tanggal 18 April 2023 sampai tanggal 2 Mei dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Demikian. Polda Lampung akan terus mengawal arus balik Lebaran 2023 hingga 2 Mei nanti. Kabid Humas Polda Lampung juga mengingatkan agar para pemudik tetap mematuhi peraturan agar tercipta keamanan dan kelancaran bagi semua pihak. Tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Korlantas Polri merilis informasi terbaru terkait penerapan rekayasa arus lalu lintas dari arah gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Untuk sistem one way atau satu arah dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 72 tol Jakarta Cikampek diperpanjang hingga Kamis 27 April 2023 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan one way ini bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberi kenyamanan dan keamanan untuk mudik tahun 2023. Semoganya ke depan lebih baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI Polri yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Telah membantu perjalanan mudik kami. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK SHMHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri.
menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wes, nek ngono hati-hati, dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Masih bersama kami di Presisi Siang, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara bersama Bid Propam Polda Sumatera Utara menggeledah rumah AKBP AH di Medan. Penggeledahan ini dilakukan pada Rabu hingga
maksud kami Rabu sore hingga pada malam hari 26 April, dan penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti buntut dari penganiayaan yang dilakukan oleh putranya yaitu Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Sebelum melakukan penggeledahan rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan, di Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono memberikan arahan kepada penyidik. Setelah memberi salam kepada keluarga AKBP AH, Kombes Pol Sumaryono memberitahukan maksud kedatangan mereka. Ibu, pemilik rumah siapa? Anak mana? Anak tadi. Ada. Ibu yang pemilik rumah siapa? Ini yang saudaranya Pak Hasibuan yang dituakan siapa yang paling tua? Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara bersama Kabid Propram Polda Sumut menggeledah rumah AKBP Akhiruddin Hasibuan berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan anak AKBP Akhiruddin, yakni Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Disebut bahwa Aditya sempat menodongkan senjata api ke arah korban, Ken Admiral. Salah satu tujuan penggeledahan guna mencari barang bukti tersebut. Penggeledahan dilaksanakan hari Rabu 26 April sejak pukul 4 sore waktu Indonesia Barat hingga malam hari pukul 7:20 waktu Indonesia Barat. Untuk barang bukti yang kita inginkan, sebagian sudah kita dapatkan. Ada beberapa item, nanti akan kita share secara detailnya. Tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi, pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemberkasan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada AKBP AH ini. AKBP Akhiruddin Hasibuan turut terkena imbas ulah sang anak yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa, Ken Admiral. Selain dicopot dari jabatan sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditres Narkoba Polda Sumut, AKBP Akhiruddin juga ditahan di tempat khusus. Kombes Pol Sumaryono menambahkan AKBP Akhiruddin Hasibuan terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf N Perkap nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan fungsi kode etik Polri. Sejauh ini Polda Sumut sudah memeriksa 10 orang dalam kasus ini. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan, saat ini saya sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Ya, selamat siang Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Ya Pak Hadi, tadi malam, maksud kami dari Rabu sore hingga malam, Polda Sumatera Utara sudah melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Bisa dikonfirmasi apa saja hasil dari penggeledahan tadi malam? Iya, jadi ini adalah bagian dari rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Sumatera Utara setelah kita mendapatkan keterangan lengkap dari saksi korban, yaitu saudara Ken Admiral, yang tanggal 23 April lalu kita sudah minta keterangan, kemudian dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka serta penahanan tersangka saudara A yang juga secara bersamaan dan simultan menempatkan ayahnya saudara AH di tempat khusus dan dalam pengawasan Propam untuk 30 hari ke depan. Penggeledahan yang dilakukan tentu adalah untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh penyidik Polrestabes Medan maupun pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumatera Utara. Dari penggeledahan yang dilakukan mulai sore hingga malam hari yang dipimpin oleh Pak Dirkrim dengan Pak Kabid Propam, penyidik mengamankan beberapa barang bukti yang tentu berdasarkan penilaian penyidik memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 21 April, ulangi di tanggal 21 Desember
2022. Tentu barang bukti yang diamankan ini akan dilakukan investigasi lanjutan oleh penyidik, termasuk juga kita ingin memfaktakan beredarnya informasi terkait dengan adanya senjata yang digunakan atau yang diperlihatkan pada saat terjadi peristiwa perkelahian antara saudara Ken Admiral dengan saudara Aditya di tanggal 22 pukul 2 dini hari. Nah, barang bukti yang beberapa diamankan tersebut diantaranya kalau boleh saya sampaikan yaitu ada satu kotak airsoft gun, kemudian ada satu senjata mainan, ada decoder CCTV juga ikut diamankan dan beberapa barang bukti yang lain. Decoder CCTV ini diamankan karena di penyidikan awal disampaikan bahwa penyidik tidak mendapatkan bukti rekaman dari CCTV yang ada di rumah saudara AH dengan alasan waktu itu adalah rusak. Nah, ini pun juga dijadikan alat bukti pendukung untuk melengkapi proses pemberkasan atau penyidikan yang sudah berjalan. Ya, kemudian Pak Hadi, Anda mengatakan tadi bahwa ayah dari Aditya juga yaitu AKBP AH sudah diamankan di tempat khusus. Nah, yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin bisa dikonfirmasikan kepada kami, apa betul AKBP AH ini juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumatera Utara? Sejak tanggal 3 April 2022 yang bersangkutan ini sudah dicopot. Jadi kalau misalkan ada mohon maaf ya, ada yang berkembang di luar no viral no justice, sebenarnya proses ini sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Utara. Di bulan Februari tanggal 7 semenjak peristiwa ini dinaikkan dari proses penyelidikan ke tahap penyidikan, Propam Polda Sumatera ini sudah proaktif dia. Jemput bola untuk menindaklanjuti LP, laporan polisi di Polrestabes Medan, yang di dalam laporan polisi itu ada menyebutkan dugaan keterlibatan oknum anggota Polri, yang kebetulan dia adalah orang tua dari saudara A. Makanya di tanggal 7 terus pemeriksaan dilakukan oleh Propam, sama-sama juga yang dilakukan oleh penyidik Polres Tabes Medan. Propam memeriksa sampai dengan Pak Hasibuannya ini sendiri pun juga sudah dilakukan pemeriksaan. Artinya memang proses ini berjalan, ya. Proses ini berjalan, kemudian penetapan tersangka bukan karena no viral no justice. Di tanggal 23 kemarin itu kami baru mendapatkan, penyidik itu baru mendapatkan keterangan utuh daripada saudara Ken Admiral. Kenapa? Pasca dia melaporkan di tanggal 22 Desember 2022 terkait dengan penganiayaannya, Ken Admiral ini kembali berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Proses lidik naik ke tahap sidik di bulan Januari, di bulan Februari itu penyidik juga sudah pemanggilan, 2 panggilan terhadap saudara Ken Admiral. Tetapi yang bersangkutan memang kita tahu yang bersangkutan kan studi di Manchester City. Jadi baru kemarin itulah tanggal 23 yang bersangkutan, kemudian 25 penyidik menetapkan status tersangka, muncul video itu. Gitu. Jadi makanya kemarin merilis kegiatan itu bukan karena desakan no viral no justice. Proses itu ini sudah berjalan, sudah berlangsung. Jadi memang karena prosesnya yang sedang berjalan dan memang baru tadi malam memang prosesnya itu untuk melakukan penggeledahan di rumah pelaku ya Pak ya? Bagaimana? Memang karena prosesnya yang berjalan dan baru tadi malam dilakukan penggeledahan karena memang sesuai proses yang sedang berjalan. Nah, kemudian Pak, proses kan kita tidak serta-merta menetapkan seseorang menjadi tersangka, kemudian menaikkan ke tahap penyidikan jika belum cukup bukti. Makanya penyidik harus melengkapi itu dan harus diingat, harus diketahui bahwa
kasus ini adalah kasus saling lapor. Ada 2 laporan polisi yang masuk dan diterima oleh Polrestabes Medan. Yang pertama tanggal 22 Desember laporan polisi, pelapornya itu adalah Ken Admiral. Yang kedua tanggal 23 Desember laporan polisi dengan pelapornya adalah si Aditya. Jadi penyidik harus benar-benar cermat. Teliti gitu ya. Iya. Harus hati-hati untuk memproses 2 laporan polisi itu. Harus benar-benar mereka bisa memfaktakan kedua laporan polisi ini. Itu makanya tadi kayak saya sampaikan urutan timeline yang mereka sudah lakukan tuh seperti yang tadi saya sampaikan. Yang berikutnya bahwa pada saat proses pemeriksaan penyidikan di Polrestabes Medan itu betul bahwa penyidik Polrestabes Medan itu belum mendapatkan keterangan secara utuh dari korban atau saksi korban Ken Admiral. Betul. Sementara kita harus menangani 2 laporan yang masuk. Ya. Pak Hadi, dari hasil pemeriksaan pihak polisian di Polda Sumatera Utara terhadap kasus ini, apa sebenarnya motif di balik penganiayaan ini? Ya, ini motifnya kalau boleh kami sampaikan itu saya mendapatkan banyak chat ya sekarang dari teman-teman media juga. Jadi mereka dilatar belakangi sepertinya motif asmara ya. Jadi siapa Ken Admiral ini mempertanyakan apa hubungan atau kedekatan rekan wanitanya dengan si Aditya gitu kan. Intinya mereka saling mempertanyakan kedekatan antara mereka dengan salah satu teman wanitanya, ya salah satu teman wanitanya. Chatnya bahkan mereka mengajak ketemu, kemudian menanyakan si teman wanitanya itu hubungannya bagaimana, kemudian sampai terjadinya pengerusakan mobil Mini Cooper milik Ken Admiral oleh Aditya di tanggal 21 itu. Kemudian berujung ke tanggal 22 dini hari, Ken Admiral bersama dengan 4 orang temannya itu mendatangi rumah Aditya sekitar pukul 2 dini hari dan berujung perkelahian. Nah, yang paling barangkali harus kita sampaikan juga, ada chat yang beredar di teman-teman media, ini sudah beredar juga, bahwa pasca mereka berkelahi itu mereka masih saling chat, menanyakan kondisi, saling menanyakan kondisi kamu gimana, gitu kan? Kondisi antara pelaku dan korban. Maaf bahkan, ya? Antara pelaku dan korban saling chat untuk menanyakan kondisi, oke? Iya, betul. Mereka saling menanyakan kondisi kamu gimana, kau gimana Le, kata gitu kan? Kau gimana? Aku gini. Kemudian mereka saling minta maaf. Bahkan ngajakan untuk ngopi ya. Kalau udah waktu senggang kita ngopi. Katanya gitu, kalau ada waktu senggang kita ngopi. Gitu kan? Itu yang terjadi di antara mereka. Mereka ini saling mengenal. Ya, kedua anak ini saling mengenal. Hanya peristiwa yang terjadi itu yang tentu yang paling kita sayangkan adalah kehadiran orang tua yang ada di pada saat di TKP itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin dari pengakuan AHA, kenapa sang ayah tidak terlihat ada upaya untuk melerai ataupun untuk menghentikan aksi penganiayaan yang dilakukan putranya? Ya, kalau keterangan yang diberikan itu bagian dari wujud untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Karena ada lagi video yang beredar juga pasca mereka berkelahi berdua itu dikumpulkan itu oleh saudara AHA. Dikumpulkan oleh saudara AHA, kemudian ada pernyataan bahwa kalau untuk urusan wanita janganlah kalian ribut-ribut berkelahi. Kira-kira seperti itulah ada perbincangan setelah mereka berkelahi dua itu. Ya, Pak Hadi, video yang viral itu direkam oleh pihak korbankah atau dari pihak pelaku? Nah, ini yang masih kita dalami. Tentu penyidik akan mencermati beredarnya video ini. Baik. Kemudian yang merekam
video, Dan menyebarkan. semuanya saat ini pun juga sudah didalami oleh penyidik. Nanti saatnya kita sampaikan juga. Baik. Nah, terakhir Pak Hadi, jika terbukti bersalah, apa jerat hukum yang akan dihadapi oleh tersangka? Untuk pidana umum yang dilakukan atas laporan Ken Admiral dengan terlapornya itu dengan tersangkanya itu Aditya, itu pasal yang digunakan adalah penganiayaan 351 dan sanksi pidananya itu maksimal 5 tahun penjara. Kemudian untuk orang tuanya yaitu saudara AH saat ini dikenakan terkait dengan peraturan Kapolri terkait dengan pembiaran. Ada di peraturan Kapolri terkait hal itu. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Salam presisi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam presisi. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami di Presisi Siang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wes nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya,
Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Makassar kembali berhasil menangkap para pelaku pengeroyokan pemudik asal Kalimantan. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 23 April. Total 5 pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah sebagian orang dari 11 pelaku pengeroyokan terhadap 2 pemudik di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Ahmad Ngajib mengatakan dari 11 pelaku, polisi telah menangkap 5 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang melempari korban hingga menganiaya korban dengan parang. Dalam konferensi pers yang digelar Polrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib mengimbau para pelaku yang masih buron untuk menyerahkan diri. Jadi sampai saat ini kita sudah mengamankan dan sudah melakukan proses dan sudah dilakukan penahanan. Ada 5 orang pelaku penganiayaan dan juga pengeroyokan terhadap 2 korban. Kalau peran mereka masing-masing, yaitu ada yang mengancam dengan busur, yang residivis itu, inisial AA, dan kebetulan pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan juga melakukan perlawanan dan coba untuk melarikan diri, akhirnya kita lakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan. Untuk yang lainnya,
karena ini pada saat kita melakukan penangkapan juga mereka mengikuti apa yang menjadi arahan, mengikuti proses, sehingga kita pun mereka kita perlakukan seperti biasa. Kelima tersangka disangkakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Penganiayaan yang dilakukan para tersangka didasari motif dendam. Hanya saja aksi balas dendam tersebut salah sasaran, hingga kedua pemudik MD dan NZ menjadi korban. Tim Humas Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Hari pertama masuk kerja usai cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri, jajaran Polres Simalungun tetap siaga melaksanakan operasi Ketupat Toba 2023 guna mengantisipasi lonjakan kendaraan yang melintasi wilayah Kabupaten Simalungun. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung yang ditemui di lapangan menyampaikan pihak kepolisian Resor Simalungun masih melaksanakan pengamanan arus balik lalu lintas perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di Jalan Sisinga Mangaraja, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun. Kapolres mengatakan bahwa pihaknya sejak hari pertama Hari Raya Idul Fitri sudah melakukan kegiatan antisipasi di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun. H+4 kita melihat arus kendaraan masih cukup panjang dan cukup padat, dan anggota-anggota kita melakukan pengaturan. Dan juga kita akan melakukan koordinasi dengan teman-teman dari Polres Siantar, karena limpahan dan tumpahan dari parapat ini tentu akan ditampung oleh Polres Siantar. Memang terjadi kepadatan, tapi dengan pengaturan anggota kita dan membuat beberapa rekayasa lalu lintas seperti pengalihan jalan, situasi lalu lintas bisa berjalan. Walaupun memang terjadi pengurangan laju kendaraan, tetapi kendaraan-kendaraan yang melintas dan melalui parapat, termasuk yang menuju Kota Siantar, itu dapat berjalan dan bisa terurai lebih cepat. Kapolres Simalungun juga mengatakan suasana arus lalu lintas terpantau langsung oleh Bapak Kapolda melalui aplikasi Google dengan tanda merah. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya tanda merah seperti mobil yang parkir pada jam makan, termasuk mobil mogok, akan terdeteksi merah dan seolah tercatat macet. Walaupun demikian, hal ini tetap dapat membantu petugas untuk lebih mendeteksi situasi arus lalu lintas. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Satu unit mobil mengalami kebocoran bahan bakar saat berada di tengah antrean kendaraan dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Untuk menghindari kebakaran, polisi dan petugas pelabuhan memindahkan kendaraan tersebut jauh dari keramaian. Mobil bermerek Hyundai Santa Fe dengan nomor polisi B1999 AAN mengalami kebocoran bahan bakar saat sedang berada di kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Bahan bakar mobil ini terus menetes dari kolong mesin dan menyebar. Beruntung pemilik mobil segera melaporkan kepada polisi yang bertugas. Mobil tersebut pun dipindahkan menuju tempat yang terbuka dan jauh dari keramaian pemudik. Petugas juga langsung mengambil tindakan menutup bahan bakar berupa solar dengan pasir guna menghindari percikan api yang dapat menimbulkan kebakaran. Tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SINHUM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok.
Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Pemirsa, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan, diadakan patroli bersama Babin Kamtipmas Saleko, Polsek Wara Timur, Polres Palopo. Aibtu Muhammad Abduliso bersama Babinsa di seputaran Pantai Labombo. Kehadiran petugas diapresiasi oleh para wisatawan untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Patroli bersama Babin Kamtipmas Salekoe, Polsek Wara Timur, Polres Palopo, Aibtu Muhammad Abduliso bersama Babinsa di seputaran Pantai Labombo. Giat ini dilakukan guna menjaga Kamtipmas di tempat area wisata agar wisatawan nyaman saat berwisata bersama keluarga. Terpantau pengunjung Pantai Labombo ramai, sehingga kehadiran petugas keamanan sangat diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan para pengunjung. Babin Kamtipmas bersama Babinsa bersinergi memantau dan patroli bersama di kawasan Pantai Labombo. Babin Kamtipmas Aibtu Muhammad Abduliso bersama Babinsa Pelda Yohanis, selain bersosialisasi dengan pengunjung wisatawan Pantai Labombo, Babin Kamtipmas juga bersosialisasi dengan warga sepanjang jalan masuk Pantai Labombo untuk mendengarkan keluhan dan menjaga wisatawan dan warga sekitar di sepanjang jalan masuk Pantai Labombo. Tim Humas Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Komitmen Polres Magetan melayani masyarakat dengan menyelenggarakan balik mudik gratis jurusan Magetan Surabaya. Giat ini merupakan komitmen kepolisian untuk membantu masyarakat agar aman dan lancar kembali ke tempat rantau. Komitmen Polres Magetan Polda Jatim dalam membantu dan melayani masyarakat dengan diselenggarakan balik mudik gratis jurusan Magetan Surabaya. Pendaftaran balik gratis telah dibuka sebelumnya pada Minggu 23 April 2023. Layanan balik mudik gratis ini merupakan komitmen kepolisian untuk membantu masyarakat dan agar bisa aman serta lancar kembali ke tempat rantaunya. Ini merupakan salah satu upaya untuk membantu kelancaran serta dapat mengurangi arus lalu lintas agar terhindar dari kemacetan. Polres Magetan menyiapkan 2 armada bus untuk mengangkut pemudik dari Magetan hingga Surabaya. Terima kasih pada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolres Magetan atas fasilitas mudik gratisnya. Kami bisa mudik gratis di sini dari Magetan ke Surabaya. Insya Allah minta doanya semoga berjalan dengan lancar, selamat sampai tujuan. Semoga sukses semuanya Bapak Kapolres dan Kapolri Magetan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk menambah kenyamanan, Satlantas Polres Magetan juga memberikan bingkisan snack untuk dimakan selama perjalanan. Kapolres Magetan juga menghimbau kepada para penumpang untuk menjaga keselamatan dan kesehatan serta mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas kembali di Kota Rantau. Dari Humas Polres Magetan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023,
Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik, sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Wisata Pantai Sawarna sebagai surga tersembunyi di Tanah Jawara, Lebak, Banten. Panorama indah menghadap Samudra Hindia berpasir putih, air yang biru jernih dan memiliki bukit hijau. Pantai Sarwana memiliki karang yang kokoh dan menjadi daya tarik tersendiri oleh para wisatawan. Menikmati liburan ke Pantai Sawarna, Banten jadi ide yang bagus untuk menyegarkan pikiran Anda. Pantai Sawarna kerap dijuluki sebagai surga tersembunyi di Tanah Jawara. Pantai Sawarna terletak di Jalan Sawarna kilometer 12 nomor 1 Sawarna Baya Kabupaten Lebak, Banten. Kata Sawarna kerap diartikan satu warna sebagai cerminan dari persatuan dan kesatuan masyarakat Sawarna yang berbagai dari suku bangsa. Selain itu, Pantai Sawarna, Banten memiliki mitos tentang dua buah karang raksasa yang menyerupai layar perahu. Konon itu adalah jelmaan dari dua buah kekuatan yang kelak dijadikan kapal oleh Sang Kuryang. Kapal itu dibuat sebagai syarat Sang Kuryang menikahi Dayang Sumbi yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Sayangnya, Sang Hyang Widimurka akan tindakan Sang Kuryang yang bersikeras ingin menikahi ibunya. Diamuklah semua peralatan pada kapal termasuk kedua layar tersebut. Dikisahkan bahwa kapal tersebut ditendang ke sebelah utara dan menjadi tangkuban perahu. Sedangkan layarnya ditendang ke sebelah selatan yang kemudian sekarang dikenal dengan Tanjung Layar. Selain legenda tentang Sang Kuryang, di sekitar Tanjung Layar juga terdapat sebuah karang yang berbentuk pijakan kaki. Karang tersebut dinamakan Jejak Kaki Kabayan, tokoh Sunda yang melegenda. Keindahan Pantai Sawarna tak kalah dengan pantai-pantai lainnya yang menghias alam Banten. Pantai Sawarna, Banten sebenarnya merupakan nama sebuah desa wisata di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Panorama indah menghadap Samudra Hindia, berpasir putih, air yang biru jernih, dan memiliki bukit hijau serta dihiasi karang menjadi daya tarik yang dimiliki oleh Pantai Sawarna. Selain itu, pemandangan alam yang indah yang meliputi pegunungan, gua-gua, sungai, dan pantai dengan pasir putihnya. Kawasan Pantai Sawarna dimulai dari Pantai Pulau Manuk sampai Pantai Karangtaraje. Untuk berwisata ke Pantai Sawarna ini, ada beberapa jalur yang bisa dilalui. Salah satunya dari Jakarta menuju ke Serang, lalu dilanjutkan ke Pandeglang menuju ke Saketi, Malingping, Desa Bayah, dan akhirnya tiba di Desa Sawarna atau Pantai Sawarna.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Retinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.